Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa'u wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi kita sedikit membaca tentang syurutul qasar. Kita sudah sampai wa an yaksida mawdi'an ma'luman. Ayo sila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yaksida mawdi'an ma'luman wa an yataharraza amma yunafi niyatal qasri wa an la yashukka fiha wa an yakuna safaruhu li gharadin sahihin wa an yujawizu surah fil musawwarati wal umrana fi ghairiha. Dan di antara surut-surut qasar ialah an yaksida mawdi'an ma'luman. Ketika Anda nak bepergian, Anda harus tahu kemana maksud Anda. Ada beberapa orang nak kemana? Biarlah kaki melangkah. Kemana kaki melangkah? Kemana roda mengantar kita? Kemana tayar mengantar kita? Itu dia tidak boleh untuk safar. Ini mempunyai nama khusus di dalam fikih, namanya haim. Apa? Haim itu adalah orang yang bepergian tanpa tahu nak kemana. Di safar Anda tidak perlu untuk tahu, oh saya nak ke tempat badat dirasah. Tak yang macam itu. Cukup Anda mengetahui jihad saja. Contohnya nak kemana? Nak ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini mana? Jadilah jihad saja. Jadi nak kemana? Nak ke Negeri Sembilan. Cukup. Nak kemana? Nak ke Johor. Tidak perlu tempat tertentu. Nak ke Banat, nak ke mana. Dibilang an yaksida mawdi'an ma'luman ay awalan bi an ya'lama anna masafatahu marhalataini walau ghairu muayyanah. Yang penting tempatnya itu dari Rasah ke Johor 2 marhalah. Cukup. Walaupun tempat spesifiknya di Johor itu di mana? Tak ya. Bi an kana ma'luman bil jihati faqat kal hijazi abil hind. Arahnya saja Anda nak kemana? Saya nak ke Hijaz. Saya nak ke Hind. Hijaz itu besar ya, Hijaz itu besar. Saya nak ke Hind, saya nak ke India. India itu besar. Nak kemana? Nak ke Hadramut. Cukup. Yang penting dia tahu antara Indonesia dan Hadramut itu 2 marhalah. Cukup. Nanti di Hadramutnya itu di mana secara spesifik, di Tarim kah, di Sewun kah? Di Tarim pun banyak. Nak ke Aidit kah? Nak ke Kheleh kah? Sama kan macam nak kemana? Nak ke Sembilan. Ih kan besar. Nak ke Senawang kah Anda? Apalagi Rasah kah? Apalagi Gadung. Nak Gadung kah Anda? Mana? Tempat mana ke Sembilan itu? Oh saya nak ke Rasah. Rasah mana? Pertokoan Rasah, apa namanya ini? Pertokoan Rasah Bahagia. Yang mana? Tak yah macam itu. Cukup dia mengatakan tempatnya mana. Negeri Sembilan. Bahkan tak yah cakap Negeri Sembilan, Malaysia. Cukup. Yang penting dari tempatnya dan ke tempat tujuannya lebih daripada 2 marhalah. Berbeza kalau dia tidak tahu apa-apa, dibilang haim. Orang-orang cakap al-haim kal bahaim. Orang yang tak ada tujuan macam hewan. Dia tidak boleh qasar. Wa an yataharraza amma yunafi niyatal qasar. Dan dia yataharraz. Dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang menafikan niat qasar. Seperti kaniyatil itmam. Ketika qasar, bete saya itmam. Itu tak boleh. Ketika dia qasar, dia harus berusaha untuk menghindari hal-hal yang menafikan niat qasar. Wa an la yashqa
Wa alla yashukka fiha, dan dia tidak syak ketika sudah rakaat kedua, tadi saya niat qashar apa tak ya? Tadi saya niat qashar apa tak ya? Tadi saya niat qashar apa tak ya? Kalau dia syak dia itu niat qashar, maka dia kena itmam. Dia kena itmam. Wa an yakuna safaruhu li gharadin sahih, dan harus dia itu bepergian dengan maksud yang benar. Maksud dia bepergian itu benar, maknanya maksudnya tidak haram. Maksudnya tidak haram. Seperti apa? Kal haji wa tijarah. Seperti haji. Haji kan wajib kan? Maknanya kalau ada orang musafir sebab haji niatnya baik at-tijarah, dia tak wajib. Imma hukumnya mubah, imma hukumnya sunnah. Tapi confirm, tijarah itu bukan haram. Bukan haram. Lat tanazzuh wa ru'yatul bilad wa tanaqqul fiha. Anda kalau berniat untuk tanazzuh, makan angin. Oh, saya nak ke Italia. Kenapa? Nak tengok Italia saja, tak boleh. Niat bepergian hanya untuk tanazzuh wa ru'yatul bilad, itu bukan maksud yang benar untuk bepergian, bukan maksud yang benar untuk bepergian. Akan tetapi fatanazzuh la yasihhu kaunuhu gharadan hamilan ala safar. Safar itu terlampau penat. Kalau penat itu hanya dibalas dengan tengok bilad, dengan tengok negara, tak berbaloi. Karena itu syariat mengatakan kalau Anda bepergian hanya untuk tengok bilad, tengok negara, tengok kota, Anda tidak boleh qashar. Akan tetapi boleh tanazzuh itu sebagai maksud ganti jalan. Saya nak ke Johor, tapi kalau Johor direct lewat tol, saya tidak boleh qashar. Saya nak lewat Rasah, lebih indah, tapi lebih jauh. Kalau lewat jalan biasa, cepat tapi tak indah. Lewat jalan Rasah, jauh tapi indah. Boleh, dia boleh qashar. Dibilang tanazzuh tidak boleh menjadi maksud untuk bepergian, tapi tanazzuh boleh menjadi maksud untuk berpindah, untuk mengganti jalan dari jalan yang pendek ke jalan yang. Kalau jalan yang pendek dia tak boleh qashar. Kalau lewat jalan yang panjang 2 marhalah cukup. Tengok. Wa yasihhu kaunuhu gharadan hamilan alal uduli min qasirin ila tawil. Dan boleh tanazzuh itu menjadi maksud yang membawa dia untuk berpindah daripada jalan yang pendek ke jalan yang panjang. Maknanya kalau dengan jalan yang panjang itu lebih indah, Anda boleh qashar. Tapi Anda tidak boleh lewat jalan panjang hanya untuk qashar. So, saya tak lewat jalan yang panjang, kenapa? Selama Habib boleh qashar. Boleh? Qashar tak boleh. Tak boleh. Kalau Anda sengaja lewat jalan yang panjang hanya untuk qashar, tak boleh. Wadah ya? Ada jalan pendek, ada jalan panjang. Saya lewat jalan yang panjang untuk apa? Agar boleh qashar, tak boleh. Tapi saya ikut jalan yang panjang untuk tanazzuh, boleh tak? Dan Anda boleh qashar. Wa an yujawizas sura fil musawwarah wal umran fi ghairiha. Dan harus ketika Anda itu nak qashar, Anda harus dalam keadaan sudah melewati batas kode. Tengok ya negeri 9. Kan negeri 9 kan ada batasnya. Kadangkala ini kota ini negeri 9. Ini kan jalan sini Selangor. Dari tol ini, bila tol Selangor, bila masuk Selangor, daerah kawasan Selangor, di tempat saya Tulungagung, itu ada macam signboard di sini, ada macam ini. Nanti sini masuk. Selamat datang di Tulungagung. Saya tak tahu di negeri 9 seharusnya ada macam itu. Selamat datang di negeri 9 Darul Khusus. Ada pasti macam itu. Itu namanya sur, itu namanya apa ya sur itu ya? Pagar.
kota itu pasti ada surnya. Kota itu pasti ada surnya. Maknanya setelah Anda melewati sur, contohnya surnya di sini. Nanti di sini ada sur. Jadi setiap kereta ini lewat sini ada tulisan selamat meninggalkan negeri 9. Di baliknya selamat datang ke negeri 9. Macam itu kan? Selamat ke sini selamat tinggal, ke sini selamat datang. Setelah kalau Anda nak ke Selangor, mulai dari melewati gerbang ini, Anda sudah boleh kosor. Kalau Anda balik dari Selangor ke negeri 9, setelah Anda kesini, setelah Anda melewati gerbang ini, Anda tak boleh kosor. Tengok ya. Setelah Anda melewati ini, kalau Anda dari negeri 9, anak ke Selangor, Anda melewati gerbang ini, Anda boleh kosor. Kalau Anda balik pulang ke rumah, Anda di sini ada surau, Anda masih boleh sholat. Di dekat sini ada surau, Anda boleh sholat. Tapi setelah Anda lepas masuk gerbang, Anda sudah tidak boleh kosor lagi. Paham ya? Dulu saya ketika nak masuk Tulungagung, biasanya safar itu di dekat gerbang sini ada masjid, ada masjid. Saya pasti tunggu di situ dulu. Nak sholat jamak dan kosor. Setelah jamak dan kosor baru saya masuk, saya punya kode. Macam itu. Kenapa orang ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak menggunakan fasiliti yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu namanya sur. Itu namanya apa? Sur. Bila-bila kota ini tak ada surnya, tak ada surnya, tapi jelas ini hanya bangun rumah. Setelah rumah ini tak ada rumah lagi. Rumah yang terakhir itu dianggap sur. Jadi kalau Anda sudah melewati rumah yang terakhir, setelah itu sawah-sawah, tol. Setelah Anda melewati rumah yang terakhir, Anda boleh kosor. Walaupun Anda belum sampai tempat tujuan Anda. Yang penting tempat tujuan Anda dari gerbang ini dan dari akhir rumah berapa? 2 marhalah. Waduh. Jelas? Saya kira tak terlampau susah di sini. Cuma perlu sedikit sedikit fokus lah. Wa an yujawizas sura, dan dia harus melewati apa? Sur, pagar atau gerbang. Al-mukhtas bil balad wa mithluhu al-khandaq in lam yakun sur. Kalau tak ada sur, khandaq, parit-parit. Biasanya kan ini kota dilewati oleh parit-parit. Jadi Anda kena melewati parit. Tahu parit ya? Parit. Macam di khandaq, perang khandaq itu. Wala ibrata bima wara'ahu minal imarah. Kalau di sini, kalau di sini sudah ada gerbang, kemudian di sini ada rumah, tak ada. Anda tidak harus melewati rumah-rumah setelah gerbang. Cukup Anda melewati gerbang, Anda sudah boleh kosor dan jamak. Oke. Wa an yujawizas sura fil musawwarah wal umran fi ghairiha. Umran itu bangunan-bangunan. Kalau kotanya itu tidak musawwarah tapi cuma ada apa? Bangunan-bangunan saja, maka Anda diwajibkan untuk melewati bangunan-bangunan yang ada itu. Jadi setelah, ini adalah rumah terakhir. Setelah rumah ini semuanya sawah-sawah saja, kebun-kebun saja. Dibilang wa in takhallalahu kharabun wa nahwu. Di sini ada rumah, di sini ada sawah. Terus rumah tak, sawah ini juga kena dilewati sampai rumah yang terakhir. Walaupun di antara rumah-rumah itu ada sawah. Tapi kalau di sini rumah terakhir di sini. Kemudian di sini ada khorob. Khorob ini apa ya? Rumah-rumah yang sudah tidak ditinggali. Rumah yang sudah rusak-rusak, rumah-rumah hantu itu. Tak payah melewati itu. Cukup Anda melewati rumah yang rumah yang masih ditinggali. Rumah yang tidak ditinggali Anda tidak perlu melewatinya untuk boleh kosor.
itu namanya kharab. Wa in takhallalahu kharabun wa nahwuhu wa la tushtaratu mujawazatul kharab wal mazari allati wara'al balad. Dan tidak wajib untuk melewati rumah-rumah yang rusak dan sawah-sawah yang di belakang yang ada setelah bangunan-bangunan. Wa ini tasolat bihi, walaupun bersambung. Waleh ya. Jadi di sini kota ini rumah. Setelah rumah yang terakhir ini ada rumah-rumah rosak, sawah-sawah, tak ya. Walaupun ini mungkin masih masuk kawasan, tapi setelah rumah terakhir ini Anda sudah boleh qashar. Jadi Anda nak sholat di sawah-sawah qashar ini boleh. Wa mahalluhu fil kharab in hawwatuhu aw ittakhaduhu mazari'. Dan ini semua yang tidak wajib dilewati adalah kharab yang dikasih pagar atau yang dibuat mazari'. Wa illa fala budda min mujawazatihi. Yang lainnya itu harus dilewati untuk boleh qashar. Oke. Tak ya, nomor 16 ini. Inilah wal umran fi ghairiha, dan Anda harus melewati umran bangunan-bangunan kalau kota Anda tidak ada surnya. Semudah kan? Anda boleh qashar kalau Anda melewati gerbang, kalau kota itu ada gerbangnya. Kalau tidak ada gerbangnya, Anda kena melewati bangunan. Dan Anda sudah tidak boleh qashar lagi kalau Anda pulang sudah melewati gerbang atau sampai di bangunan. Mudah kan? Secara teori simpelnya macam ini. Tapi di kitab-kitab yang lebih tinggi ada yang lebih, karena bila-bila orang itu tak punya kota. Pernah dengar namanya nomaden, badui yang berpindah-pindah, berburu ke sini, airnya banyak, anunya banyak, tinggal di sini. Airnya habis, pindah lagi. Itu macam mana? Itu nanti ada pembahasannya lain di kitab-kitab yang lebih tinggi. Untuk level ini cukup. Anda mengetahui sur dan umran cukup. Setelah kita menyelesaikan tentang qashar itu yang paling penat memang, dia sedikit panjang. Sekarang kita akan tentang al-jama'. Jama' ada dua. Jama' ada jama' takdim dan jama' takhir. Dalam mazhab Syafi'i, Anda boleh jamak saja, Anda boleh qashar saja, Anda boleh jamak dan qashar. Anda juga boleh tak jamak dan tak qashar. Boleh, silahkan. Oke, sila dibaca. Al-jamu bi safari, al-jamu an tusalla al-asru fi waqti dhuhri wal isha'u fi waqti al-maghribi taqdiman أو تصلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء تأخيرا فيجوز للمسافر بشروطه. Apa itu jamak? Al-jam'u bis safar. Apa itu jamak? Jamak adalah asar di sholat di waktu zuhur dan isya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Atau zuhur di waktu asar dan maghrib di waktu isya. Ini namanya jamak takhir. Dan ini hanya boleh untuk musafir bisyurutin, dengan syarat-syarat tertentu. Fasyurutu jam'ut takdim sittatun. Syaratnya jamak takdim ada berapa? 6. Tengok nomor 8. Wazada ba'duhum sabi'an walam yartadi Ibnu Hajar. Sebagian dari ulama menambah menjadi 7. Akan tetapi Ibnu Hajar tak setuju dengan yang ke-7 itu. Wa huwa baqa'u waqtil ula. Ya, ini waktu yang pertama harus masih ada. Wa alaihi yadurru dukhulu waqti tsaniyah qabla faraghiha la ala qaul Ibnu Hajar. Ketika Anda sholat nak jamak zuhur dan asar kan di waktu zuhur. Ketika sholat zuhur belum selesai, waktu zuhur sudah habis. Ibnu Hajar cakap tak apa-apa, Anda masih boleh jamak takdim. Yang lainnya tak boleh. Karena zuhur ada semuanya komplit di waktu zuhur. Fasyurutu jam'it takdim sittatun. Yang pertama al-buda'ah bil ula.
di jamak takdim Anda kena memulai dengan yang pertama. Apa itu yang pertama? Zuhur atau maghrib. Kan zuhur dan asar kan, maghrib dan isya. Di jamak takdim Anda tidak boleh memulai dengan asar atau memulai dengan isya. Anda kena memulai dengan Zuhur atau maghrib. zuhur atau maghrib. So tengok, fatabtulu in qaddamat tsaniyata aliman amidan. Maka kalau dia sengaja mendahulukan asar ataupun isya, maka sholatnya batal. Aliman amidan, kalau dia sengaja dan tahu itu tak boleh. Fa in kana jahilan aw nasiyan waqa'at naflan mutlaqan. Kalau dia tak tahu atau lupa, dia tahu tapi lupa, atau dia tak tahu, maka sholat asar itu menjadi naflan mutlaqan dan sholat isya menjadi naflan mutlaqan. Malam takun alaihi fa'itatun min nau'iha. Tapi Habib, saya kemarin saya tak sholat isya. Sekarang saya sholat jamak, isya dahulu baru maghrib. Tak sah. Sholat isya yang Anda lakukan bukan untuk jamak, tapi untuk mengkodok sholat isya Anda yang terlepas kemarin. Wa illa fataqa'u anha. Kalau Anda mempunyai sholat isya yang belum disolatkan, maka sholat isya yang Anda dahulukan dalam jamak takdim ini, sholat asar yang Anda dahulukan dalam jamak takdim ini menjadi qadha untuk sebelumnya. Maka ketika itu setelah itu Anda diwajibkan untuk sholat duhur atau sholat maghrib dan ulangi sholat isya dan sholat asar lagi. Karena sholat isya yang dilakukan pertama itu tidak menjadi sholat pada waktunya, dia menjadi qadha atau menjadi sholat sunnah mutlak. Wa kadza taqa'u tsaniyah naflan mutlaqan au anil fa'itah min an-nau'iha law bana fasadul ula. Kan sholat duhur dulu baru asar kan? Wadah. Ketika dia sholat duhur, kemudian sholat asar, duhurnya salah kiblat. Duhurnya salah kiblat. Asarnya benar, duhurnya salah. Atau ketika duhur selesai, asar dia tukar baju. Ternyata baju yang dia pakai ketika duhur najis. Duhurnya tak sah. Asarnya macam mana? Asarnya sah, Habib, karena tak boleh. Asar ini sah. Syaratnya asar ini sah kalau dia sholat setelah duhur dan duhurnya tak sah. Kan syaratnya kan al-buda'ah bil ula kan, harus dimulai dengan sholat yang pertama, dan sholat yang pertama itu harus sah. Kalau yang pertama tak sah, tak ada makna al-buda'ah bil ula. Tidak ada ula ketika itu. Ketika tidak ada ula, yang kedua pun ya imma qadha untuk nau'iha, ya imma jadi sunnah mutlak. Teman-teman, wadah ya. Wa kadza taqa'u tsaniyah naflan mutlaqan au anil fa'itah min nau'iha law bana fasadul. Kalau ternyata sholat yang pertama itu tak sah, maka yang kedua juga tak sah. Karena syaratnya sah jamak takdim harus dimulai dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu tidak sah, yang kedua juga tak sah. Wa niyatul jama' fiha, dan harus di dalam sholat yang pertama harus niat jamak, harus niat jamak walau ma'as salam, walaupun dengan salam. Yang pertama Anda tak ada niat untuk jamak takdim, rakaat pertama tak ada, dua tak ada, tiga tak ada, empat sebelum salam betul saya jamak takdim saja. Jadi dia niat jamak takdim bukan ketika takbiratul ihram di sholat duhur atau di sholat maghrib sebelum salam, sholat duhur atau sholat maghrib. Boleh setelah itu jamak. Wal afdol qarnu niyat itu kata jelas, yang afdol Anda niat ketika takbiratul ihram, tapi itu tak wajib. Wajibnya sebelum salam. Wal muwalah bainahuma, dan harus bainahuma harus muwalah. Makna apa muwalah? Anda kena sholat asar dan sholat isya direct setelah sholat zuhur atau maghrib.
Kalau Anda sholat duhur dulu, Anda borak-borak dulu, sholat maghrib Anda borak-borak dulu, sholat asar dan sholat isya tidak boleh untuk jamak takdim. Anda kena akhirkan dengan waktu, Anda kena akhirkan di waktu isya dan waktu asar. Dan harus pemisah antara duhur dan asar itu tidak lebih daripada rakaataini khafifatain. 2 rakaat yang dulu ada di Rubat, orang dari luar setelah sholat duhur ceramah. Setelah ceramah selesai, mereka sholat asar. Takdim. Syekh Muhammad Al-Khatib, mafi mualah katanya. Mafi mualah, mereka tak paham. Ternyata ada pendapat. Walaupun tak mualah pun boleh, tapi menurut pendapat Mu'tamad Imam Syafi'i, antara sholat duhur dan sholat asar harus tidak terpisahkan lebih daripada 2 rakaat khafifatain. Sof tengok. Bi alla yatula faslun bima yasa'u rakaataini khafifatain. Sekiranya antara 2 sholat itu tidak ada fasal selama rakaataini khafifatain. Fala yadurru aqallu min dzalik kaudu'in wa tayammumin wa talabin khafif walau ghairu muhtajin ilaihi. Kalau antara duhur dan asar itu terpisah kurang daripada 2 rakaat, seperti terpisah dia nak tayammum, dia nak wudu, atau cari air yang sekejap saja, ada air tak, ada air tak apa-apa, karena kurang daripada 2 rakaat. Walau ghairu muhtajin anha, dia tak perlu untuk air, tapi dia nak saja-saja cari air, tak apa-apa, yang penting kurang daripada 2 rakaat. Au ghairu dzalika mimma la yatulu ma'ahul fasal, atau selain benda-benda ini yang tidak lebih daripada 2 rakaat. Wa yusolli qobliyatad duhur, ini yang afdal. Salat dulu qobliyatud duhur, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian ba'diyatul zuhur, kemudian sunnatul asar. Selesaikan masalah. Jangan Anda qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, habis sudah. Karena ba'diyatul zuhur itu berapa? 2 rakaat. Anda tidak boleh jamak asar setelahnya, karena antara asar dan zuhur sudah 2 rakaat. Duh, Habib, macam mana sekarang ini sholat duhurnya setelah sholat asar? Tak apa-apa. Ba'diyah duhur itu waktunya tetap ada sebelum waktu duhur habis. Anda sedang masih dalam waktu duhur walaupun setelah asar. Habib, bukankah sholat setelah asar itu haram? Apa jawabannya? Bukankah ini sholat setelah asar? Sholat ba'diyah duhur setelah asar, bukankah itu haram? Haram kan? Kenapa dia buat macam ini? Apa teman-teman? Ini bukan sholat yang tak ada sebab, ayuhal ustazah. Ini sholat qobliyah, inilah waqt walaha sabab. Yang haram adalah sholat yang tidak ada sebab atau sebabnya terakhir. Paham anda? Karena itu tidak apa-apa. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah sholat apapun setelah sholat asar haram. Syafi'iyah tak macam itu. Syafi'iyah mengatakan sholat yang tidak ada sebab atau sebabnya akhir baru itu yang haram. Kalau dia itu mempunyai sebab, mempunyai waktu, atau sebabnya itu awal, atau sebabnya itu bersamaan, tak apa-apa. Dan ini termasuk yang sebabnya awal dan waktunya masih ada, tak apa-apa. Walaupun setelah sholat asar. Baru setelah ba'diyah duhur Anda sholat qobliyatul asar. Ba'diyatul asar mana? Hah? Tak ada ba'diyatul asar. Nanti tak sholat ba'diyatul asar. Ba'diyatul asar tak ada. Wal muwalah bainahuma wa dawamul udri ila tamamil ihram misalnya. Dan harus safar itu harus terus ada sampai ihram yang kedua itu masuk. Kalau tengok ya, tengok nomor 4. Falau aqama qablahu fala jamaah. Jadi ketika Anda sholat duhur, Anda sudah niat nak jamak takdim. Ketika duhur, ketika Anda di Johor, bete saya dalam hati lah, saya nak niat iqamah di Johor ini 1 minggu.
Kenapa banyak saudara-saudara saya yang belum saya temui di Johor? Anda sudah tidak boleh untuk sholat asar waktu zuhur. Anda kena sholat asar di waktu asar. Tapi kalau Anda ketika sholat asar baru Anda cakap di tengah-tengah sholat asar, betul saya 1 minggu, tak apa-apa. Karena cuma sampai ihram bil asar saja. Kan syaratnya wadawamul udzur ila tamamil ihram bitsaniyah. Udzur untuk jamak harus tetap ada sampai ihram di sholat yang kedua. Tidak perlu menyelesaikan sholat yang kedua, cukup sampai ihram saja. Wala yushtaratus safar indal ihram bil ula falau ahrama biha fil iqamah thumma safara fanawa kafasuf. Tengok. Dan tidak wajib Anda ketika sholat yang pertama itu dalam keadaan musafir. Yang penting ketika Anda ihram yang kedua Anda musafir. Tengok. Paham ya? Anda naik kapal laut. Ketika yang zuhur Anda masih belum bergerak. Rakaat kedua sudah bergerak. Rakaat keempat sebelum salam sudah keluar daripada perbatasan. Ketika Anda ihram yang kedua, Anda sudah dalam keadaan musafir, cukup. Kan wala yustaratu as-safar indal ihram bil ula. Syaratnya jamak takdim adalah ketika Anda ihram yang kedua Anda dalam keadaan musafir. Kenapa ihram yang pertama Anda tidak perlu musafir? Karena sholat zuhur Anda sholat pada waktunya. Karena itu tidak perlu Anda ini musafir sholat zuhur. Berbeza sholat asarnya. Sholat asar Anda ambil rukhsah. Ketika Anda ambil rukhsah, ketika ihram asar atau ihram isya Anda kena dalam keadaan musafir. Wah, saya kira jelas masalah ini. Wala yustaratu safar indal ihram bil ula falau ahrama biha ay ahrama bil ula fil iqamah di dalam keadaan Anda tidak musafir, kemudian summa ba'dal ihram safara fanawa ay fanawal jam'a kafa. Cukup. Tapi kita tak buat macam ini. Dan Ustaz Zaman kalau ke sini baru jamak, sudah sampai sini baru jamak. Mana yang lebih afdal Habib? Takdim atau takhir? Terpulang. Anda nak takdim, Anda nak takhir, terpulang. Menurut Ibn Hajar yang afdol takdim. Kenapa? Musara'atan li bara'ati timmah. Siapa yang tahu Anda boleh hidup sampai asar? Siapa yang tahu Anda boleh hidup sampai isya? Romli cakap bete takhir. Kenapa? Karena waktu asar, waktu zuhur. Bila waktu asar menjadi waktu zuhur dan waktu isya menjadi waktu maghrib, bila di masalah zawal wa tuluwil maghrib. Bukankah ketika Anda mendapatkan sikit waktu zuhur, sikit waktu asar, Anda wajib mengqadha asar dan zuhur? Kenapa? Waktu dhuhr. So tengok, maknanya waktu asar juga waktu zuhur, waktu isya juga waktu maghrib. Tapi waktu maghrib bukan waktu isya tidur, bukan. Kalau Anda mendapatkan sikit waktu zuhur, Anda wajib qadha zuhur, tapi bukan qadha asar. So tengok teman-teman. Wadah? Wallah itu pendapatnya nih. Kulun min huma qawi. Saya pribadi kalau disuruh memilih saya kena jamak takdim. Agar boleh tidur setelahnya. Agar boleh tidur setelahnya. Syarat yang setelahnya don sihhatil ula, dan harus yang pertama itu dia harus kira, dia harus don, yang pertama itu sah. Berbeza mutahayyirah. Nanti silakan saya ajarkan pada kalian babul haid. Di babul haid ini ada satu orang yang paling teruk, namanya mutahayyirah. Mutahayyirah ini tak tahu, sudah sebulan saya keluar darah terus. Itu namanya mutahayyirah. Mutahayyirah ini dia tak tahu bila haid bila
takhir. Itu namanya mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah apa? Mutlaqah. Ketika mutahayyirah mutlaqah Anda tak boleh jamak. Karena mungkin yang pertama itu tak sah. Kalau pertama tak sah, yang kedua pun tak sah. Yang pertama harus yakin sah, dan mutahayyirah Anda tak yakin sah. Kalau pertama tak yakin sah, Anda tidak boleh jamak takdim. Jamak takhir oke, jamak takdim jangan. Wal ilmu bijawazil jamak, dan Anda harus tahu bahwasanya jamak itu boleh. Jangan Anda macam Hanafiyah, tak boleh jamak, tak tahu, tiba-tiba jamak sajalah, insya Allah nanti ada kaul. Macam itu, janganlah macam itu. Anda jamak tapi ternyata boleh jamak. Falau ra'an nasa yajma'una fajama'a jahilan bijawazihi lam yasih. Kalau mereka itu tengok manusia, tengok orang-orang yang ada di kawan-kawan safarnya, semuanya menjamak, dan dia pun juga ikut menjamak tanpa tahu kalau jamak itu boleh, tapi ternyata boleh, tak sah. Karena benarnya dia bukan karena dia tahu benar, tapi karena kebetulan. Adapun ini semuanya adalah syurut jamak takdim. Sekarang adalah syurut jamak takhir. Syurut jamak takhir mudah saja. Dia lebih mudah dan lebih simpel daripada jamak takdim. Syaratnya cuma 2. Apa itu, Natasha? Niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Anda ada jamak takhir kan? Sebelum keluar waktu zuhur, Anda sudah kena niat. Saya nak jamak takhir, selesai. Bezakan antara Anda meninggalkan zuhur karena jamak takhir dan Anda meninggalkan duhur karena Anda lupa atau sengaja. Beza. Sama-sama meninggalkan duhur. Saya tak sholat duhur. Satunya berdosa, satunya tak berdosa. Saya meninggalkan duhur dan sholat duhur di waktu asar qadhaan. Satunya meninggalkan duhur ke waktu asar jam'an. Apa bezanya? Satunya sengaja, satunya tak sengaja. Maksudnya sengaja meninggalkan karena jamak. Satunya tak sengaja ketidur kah? Atau mungkin saya memang sengaja tak nak sholat duhur, saya nak qadha saja. Banyak seorang macam itu. Malas lah, sudah penat kita gini Pak. Ya. Tak nak sholat duhur. Dia nak sholat duhur di waktu asar. Berdosa. Dia kena sholat duhur di dalam waktunya. Kecuali kalau Anda sholat duhur di waktu asar dengan niat jamak. Dan ini salah satu udzur untuk mengosongkan sholat daripada waktunya. Dengan apa? Jamak. Dibilang walau biqadri raqatin inda Ibn Hajar. Walaupun biqadri raqah, yakni sebelum keluar waktu zuhur dan sebelum keluar waktu maghrib, walaupun dengan kadar satu rakaat. Wa qala Ramli la budda an yanwi wal baqi minal waqt ma yasa'u hadluk. Ramli tak boleh satu rakaat lah, kena full. Maknanya kalau Anda sholat tersisa berapa? 5 menit. Boleh tak Anda sholat duhur sempurna 5 menit? Boleh. Maknanya Anda kena niat 5 menit sebelum keluar waktu duhur. Ibn Hajar tak ya, 1 menit saja. Karena 1 menit Anda boleh sholat 1 rakaat. Wa dawamul udhur ila tamami tsaniyah. Dan syarat yang kedua, udzurnya harus terus ada sampai sholat kedua itu selesai. Jamak takdim, udzurnya hanya sampai ketika ihram yang kedua. Di dalam jamak takhir, udzurnya harus sampai salam yang kedua. Falau aqama fi athnaiha syaratil ula qadhaan. Jadi ketika dia di sholat yang kedua, sholat duhur sudah, sholat asar. Bete saya menginap di Johor 1 minggu. Anda niat menginap, Anda berniat iqamah di sholat yang kedua, menjadikan sholat yang pertama ini qadhaan tanpa dosa. Qadhaan tanpa dosa. Wadah. Kalau Anda tidak niat yang iqamah, yang pertama ini bukan qadha, tapi jamak. Itu dia. Kalau Anda tengok di kitab-kitab yang lebih tinggi, syaratil ula qadhaan, ada tambahannya. Bila itu. Maksudnya itu. Bila itu. Karena tidak semua qadha itu berdosa. Ada qadha yang tak
berdosa. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan jamak bis safar. Dia lebih simpel daripada qasar memang. Jamak ini lebih simpel saya tengok daripada qasar, karena qasar itu sedikit pelik, dia pembahasannya sedikit susah karena ada masalah safar tadi ini. Dan nanti mungkin sedikit dari pembahasan ini akan terulang di bab sholat Jumat. Oke, kita langsung ke setelahnya, al-jamak bil matar. Kita diperbolehkan untuk menjamak sholat karena apa? Hujan. Kenapa? Masyaqqah. Tadi yang saya sebutkan di awal kelas, karena apa? Masyaqqah, penat. Kalau Anda terkena hujan basah, penat kan? Sholat basah-basah semua, baju basah, penat. Tapi ini hanya untuk orang yang sholat di masjid. Hanya untuk sholat orang yang di masjid. Jadi orang di masjid, biasanya dia sholat di masjid, ketika zuhur ke masjid, hujan. Dia boleh jamak takdim asar. Dia boleh jamak takdim asar. Takhir tak boleh, Habib. Takhir tak boleh. Kenapa? Karena Anda tidak tahu hujan ini bila berhenti. Macam hujannya Malaysia, sekejap 30 menit selesai. Hujan Hadromot lama. Jarang hujan, tapi ketika hujan lama. Ini bukan hanya hujan, salju pun macam itu, snow. Kami sering di Jordan ketika snow sholat jamak takdim. Subhanallah, jamak takdim ini ketika mator saya belum pernah tengok di Malaysia. Di Hadromut saya tak pernah tengok. Di Jordan kalau sudah hujan, masjid macam sholat Jumat. Kalau sampai imam tidak jamak takdim, makmum semuanya marah. Apa ini imam tak jamak takdim? Oh, ini imam keras ini. Sikit saja snow kena jamak takdim. Sikit saja hujan kena jamak takdim. Orang Jordan itu, alamak, saya bilang. Saya paham jamak takdim bil matar di Jordan, karena memang dipraktekkan di Jordan ini. Jadi ketika Anda sholat Jumat macam ini, hujan terus, Anda boleh jamak takdim sebab hujan, walaupun Anda tidak musafir. Kenapa? Karena kalau Anda pulang, nanti Anda balik lagi, susah. Anda balik lagi, susah. Ini adalah rukhsah dari Allah. Ya sudah, Habib, saya nak jamak takhir saja. Ketika zuhur hujan, saya tak nak hujan. Saya tak nak sholat zuhur sekarang. Saya ingin sholat jamak takhir zuhur dan asar karena hujan. Loh, siapa tahu nanti hujan ini berhenti. Berhentinya hujan tidak terpulang kepada Anda, tapi Anda musafir. Kalau begitu, kenapa saya boleh jamak takhir ketika musafir? Karena Anda safar atau tidak safar terpulang kepada Anda. Tapi hujan berhenti atau tidak terpulang kepada Anda. Sekarang hujan, sekarang. Nanti terpulang kepada Allah, kepada Anda. So, al-jamak bil matar kal jamak bis safar. Jamak dengan matar itu seperti jamak dengan safar. Lakinnahu la yajuzu illa takdiman faqat. Akan tetapi jamak dengan matar itu tidak boleh kecuali apa? Takdim. Faqat. Kenapa? Tengok nomor 9. Li anna istidamatal matori laisat ilal musolli. Karena terusnya mator, terus turunnya hujan tidak terpulang kepada musolli, orang yang sholat. Bikhilafis safar. Kalau safar terpulang kepada musolli, wa yajuzu jam'ul asri ilal jum'ah bil matori kas safar. So, tengok. Jadi kalau Anda sholat Jumat, ketika sholat Jumat hujan, betul dulu kita pas di masjid yang itu. Saya pernah ngesat zaman macam itu, sholat Jumat, setelah sholat Jumat hujan lebat. Saya lupa kalau boleh jamak takdim bil mator. Saya tak jamak takdim, balik basah pula. Alamak, Ustaz zaman ini buat pasal untuk terus perjalanan itu. Boleh Anda jamak. Kenapa? Karena Jumat itu hukumnya macam zuhur. Bisyuruti jam'i takdim bisafar ma'a wujudil matar indal ihram bil ula. Dengan syarat, semua syarat jam'ut takdim ada di syarat jamak safar. Tapi yang safar diganti mator.
Maknanya harus ada mator ketika ihram bil ula. Ketika Anda ihram duhur atau ihram maghrib atau ihram Jumat, mator itu ada. So tengok nomor 10, wa inda tahalluli minha. Ketika salam sholat yang pertama, hujan masih ada. Wa dawamuhu ilal ihram bisaniyah. Begitu pula hujan ataupun snow ini ada sampai Anda takbir di sholat yang kedua. Jadi hujan itu cuma wajib ada atau snow itu cuma wajib ada ketika ihram sholat yang pertama, salam sholat yang pertama, ihram di sholat yang kedua. Setelah itu hujan berhenti, tak apa. Kenapa? Karena hujan berhenti itu tak terpulang kepada kita. Kita cuma tahu ketika kita ihram bil ula, ihram bi tsaniyah, wassalam minal ula, hujan masih ada, itu saja. Coba bila praktikal kan. Biar Anda ingat. Emang ini tak ada praktikalnya, jarang di Nusantara macam ini. Di Jordan, terkejut Anda. Ketika hujan, kan seharusnya kan hujan surau tak ada yang datang kan. Ini penuh sama surau. Sebab nak jamak takdim, orang yang tak pernah ke surau ketika hujan datang semua. Subhanallah. Semua nak apa? Nak jamak takdim. Oke, yang terakhir al-jamak bil marad. Sila. الجمع بالمرض اختار النووي وغيره وجواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا بشروط الجمع بالسفر. Al-jama' bil marad, salat jamak takdim atau takhir karena apa? Marad, karena sakit. Sudah saya katakan hikmah daripada jamak ini apa? Masyaqqah. Masyaqqah ini karena penat, dan penatnya sakit lebih teruk daripada penatnya safar. Tapi sama hujan safar. Apa? Penatnya sakit lebih teruk daripada penatnya hujan dan penatnya safar. Tapi Syafi'iyah tidak membolehkan jamak bil marad ini. Kenapa? Wukufan ala nas. Karena tidak ada dalil yang membolehkan. Dalilnya cuma safar saja. Oke lah, nanti sakit dikiaskan dengan safar. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Anda belum pernah belajar usul fikih ya? Namanya babul qiyas. Tidak ada dalil daripada Rasul. Rasul pun ketika sakit tidak pernah jamak. Karena itu Syafi'iyah tidak memperbolehkan jamak di dalam sakit. Tapi ada seorang ulama besar daripada Syafi'iyah namanya Imam An-Nawawi. Tengok dalil yang mengatakan tentang safar, dan beliau mengatakan seharusnya kalau memang sebabnya jamak itu safar dan sebabnya safar itu masyaqqah, seharusnya marad juga masyaqqah, bahkan masyaqqahnya lebih berat. Masyaqqahnya lebih berat. Dari situ Imam Nawawi mengatakan bahwasanya jamak takdim dan takhir dalam keadaan sakit boleh, dan itu adalah pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi pendapat ini tidak dikatakan dia adalah pendapat Imam Syafi'i, tidak. Ini adalah pendapat Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi tak amik daripada kalam Imam Syafi'i. Imam Nawawi amik daripada kitab wa sunnah, menggunakan stylenya Imam Syafi'i, yang mana Imam Nawawi tidak mempunyai kelulusan untuk berbuat itu. Imam Nawawi itu. Apalagi kita pun benar pun salah. Kita pun benar pun salah. Karena itu dikatakan wakhtiro atau wakhtar. Ikhtaro. Kata-kata ikhtaro ay Imam Nawawi ambil pendapat ini min jihadid dalil, bukan min jihadil madhab. Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak boleh buat itu. Karena Imam Nawawi ketika cakap pendapat dia dinisbatkan ke Imam Syafi'i, dia tidak boleh cakap macam-macam. Dia kena tepat berada di tupoksinya dia, dikejar dia. Dan dia tengok kitab wa sunnah sudah keluar daripada kejar dia. Karena kejar dia itu adalah tarjih bainal aqwali wal aujuh. Karena Imam Nawawi dan Rafi'i adalah mujtahidul futyah. Dia bukan mujtahidul madhab atau ashabul wujuh atau
mujtahid muntasib, tak itu. Dia lebih rendah. Levelnya Imam Nawawi tak macam Qofal, tak macam Muzani, tak macam Huwaiti, mereka lebih tinggi lagi. Imam Nawawi hanya ada pendapat Syafi'i 1, 2, 3, 4. Mana yang rojeh? Nomor 2. Oke. Saya terima perkataan Anda. Tapi Nawawi, Imam Syafi'i punya 1, 2, 3, 4. Imam Nawawi buat pendapat yang kelima, tak boleh. Level Anda tak macam Syafi'i. Pendapat yang kelima ini tidak dianggap wujuh atau qaul, dianggap apa? Ikhtiyar. Ikhtiyarun Nawawi. Apa itu ikhtiyarun Nawawi? Adalah pendapat yang Imam Nawawi tengok dari kitab wa sunnah direct. Dan itu bukan tugasnya mujtahidul futyah. Mujtahidul futyah tugasnya adalah mentarjihkan antara aqwal wal aujuh. Tugasnya ashabul wujuh adalah membuat pendapat dan wujuh-wujuh yang baru. Kemudian wujuh yang banyak ini Imam Nawawi tengok dan mentarjihkan salah satu. Imam Nawawi tidak boleh menambah satu wujuh baru. Kenapa? Karena pendapat Anda tidak kuat untuk menjadi wujuh. Karena jarak antara Anda dan Syafi'i terlampau jauh. Nanti bila-bila akan saya ajarkan levelnya mujtahid itu ada berapa? Ada 8 apa 6 lupa saya. Tinggal akan saya ajarkan. Levelnya mujtahid dalam mazhab Syafi'i itu ada banyak. Imam Nawawi itu mujtahid yang Imam Suyuti itu di bawah Imam Nawawi 300 tahun. Di atasnya mujtahid futyah itu ada namanya mujtahidul madhab. Imam Suyuti klaim dirinya mujtahidul madhab. Semua ulama sepakat dibully Imam Suyuti. Benar, dibully Imam Suyuti. Apa ini Suyuti, apa. Orang yang lebih pandai daripada engkau, Imam Nawawi. Tak klaim dia mujtahidul madhab. Dia cuma klaim dirinya beliau apa? Mujtahidul futyah saja. Anda 300 tahun lebih daripada Imam Nawawi, nak klaim diri Anda. Apa ini? Ini hanya wallah, kalau ulama-ulama terdahulu tengok kita punya zaman, alamak, mati. Bukan hanya mujtahidul futyah. Banyak yang mengira dirinya mujtahidul mutlak macam Syafi'i. Ada tengok macam Syafi'i dan Nawawi. Macam Syafi'i Malik. Anda tengok. Anda kalau hitung orang yang mengaku mujtahid mutlak pada zaman ini, Anda hitung lebih banyak daripada 1400 tahun. 1400 tahun Islam itu ada. Anda survei istiqra' berapa mujtahid mutlak? Mungkin 150. Tak banyak. Abad ini ribuan. Benar ribuan. Baru mungkin habis degree. Nahnu rijal wahum Imam Suyuti. Anda tahu Imam Suyuti? Kitab karangannya berapa? Mengaku mujtahidul madhab, dibully semua ulama. Kayak apa? Anda ini buat apa? Budak-budak kecil. Benar, Anda tengok di kitab-kitab madhab Imam Syafi'i, hampir tidak dianggap pendapatnya Imam Suyuti. Hampir tidak ada. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Bukannya saya meremehkan, tidak ada. Maknanya pendapatnya Imam Suyuti tidak bisa untuk menjadi waqala Nawawi, waqala Suyuti. Aib. Tak baik Anda menyamakan. Jadi qala Rafi'i, wa qala fulan, wa qala Ibn Hajar, wa qala Romli, wa qala Nawawi, wa qala Suyuti. Wallahi aib. Ada aib. Yakni Anda tak faham derajat ulama. Anda tidak boleh menyamakan Suyuti dan Nawawi. Tak boleh. Ibn Hajar tak boleh disamakan dengan Nawawi. Tak boleh. Levelnya berbeza. Apalagi ini wa qala Bukhari, waqala Muslim, waqala Ibn Abi Hatim, waqala Albani. Anda meletakkan Albani di samping raksasa-raksasa ini tak baik. Yakni Anda meremehkan orang-orang ini. Zaman sekarang waqala Nawawi, waqala Rafi'i, wa qultu ana. Wa qultu ana, yakni Anda kira Nawawi itu macam Anda kan? Sekarang kita tengok macam mana setelahnya menurunnya derajat dan akhlak.
Wallah, Anda kalau tengok di kampus-kampus, banyak di kampus-kampus, Syafi'i, Malik itu macam budak-budak kecil. Tahu tak teman? Pokoknya Syafi'i, wa hadza qaulu Syafi'i, wa hadza qaulu Malik. Yakni walakin ana ara, walakin ana ara. Ketika cakap tentang dirinya sendiri, intonasinya berubah. Hadza qaulu Syafi'i, wa hadza qaulu hadza. Walakin ana qultu. Jadi maknanya pendapat dia itu yang paling kuat. Oh iya Syekh. Sikit lah apa nah, sikit punya adab sikit lah dengan haulail kibar tadi. Imam Nawawi punya pendapat dari kitab wa sunnah tidak boleh diterima dalam mazhab Syafi'i. Karena itu mempunyai lafaz khusus wakhtar. Maknanya hati-hati ini mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Nawawi. Kalau sampai Anda mengatakan bolehnya jamak dalam sakit itu mazhabnya Syafi'i, Anda salah. Ini di luar mazhab Syafi'i, ini adalah mazhabnya Nawawi. Anda nak taklid Nawawi, silahkan. Tapi jangan cakap ini mazhab Syafi'i. Kenapa? Agar mazhab Syafi'i tidak ada kerancuan. Kalau semua ulama Syafi'i cakap ini adalah pendapat Syafi'i, setiap perkataannya adalah mazhab Syafi'i, akhirnya mazhab Syafi'i ini rancu. Anda tengok mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut saya ada kerancuan, Sof. Kenapa? Karena semua cakap dinisbatkan kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Syafi'i tak macam itu, Syafi'i muntobit. Wa hadza madzhabu Syafi'i kama qala Suyuti. Sekejap. Yakni tolak ukur ini mazhab Syafi'i bukan perkataannya Suyuti. Ibn Hajar cakap, bukannya saya meremehkan Imam Suyuti, bukan itu. Tapi bidangnya bukan di sini. Imam Ahmad bin Hajar, Ahmad ibn Hajar, kalau wahada mazhabu Syafi'i kalau kama qala ibn Hajar. Hati kita tenanglah. Masalah hadis wa sahhahu Suyuti. Oke, tak apa. Imam Syafi'i ahli, Imam Suyuti dalam hadis ahli. Imam Ibn Hajar cakap wahadal hadis sahih. Sekejap Ibn Hajar, keahlian Anda bukan di sini, keahlian Anda di fikih. Boleh kita komplain. Itu tuh biasa macam itu. Itu tuh biasa. Sekarang hampir semua orang tidak tahu batas dia. Orang masuk hadis cakap di akidah, orang cakap akidah cakap di fikih, semuanya oke. Ada orang ahli qasidah. Dia tanya pasal fikih. Wallah. Yakni Anda tengok dunia ini pelik. Dunia ini pelik, Suf. Kalau kita tegur, marah, dibilang sombong. Anda ini sombong, Anda kira Anda hanya alim. Saya tak cakap saya alim. Saya cuma cakap, Anda cakap pasal ini itu salah. Orang yang sering hadir maulid, sering hadir apa? Orang sering berceramah, berfatwa. Gila, dunia sudah gila. Saya bilang orang ini pesantren di mana? Belajar di mana? Mungkin hanya ikut daurah, berceramah banyak, berfatwa hukum. Bukankah itu pelik? Wallahi pelik. Tengok ulama Syafi'i fi ghayatil insaf. Hatta Imam Nawawi, Anda kalau tahu Imam Nawawi umur cuma 35 tahun, ayo Ustaz. 35 tahun Imam Nawawi. 30 atau 45 tahun saya lupa. Ini tak sampai 50 tahun konfirm. Tapi sudah macam center. Itu saja tidak bisa dibandingkan dengan apa? Ashabul wujud. Mujtahidul madhab macam Qofal, Istokhri. Haula raksasa semua. Istokhri, Abu Hamid Abu Hamid Al-Isfirayini. Banyak sekali. Tak bisa dibandingkan Nawawi dengan itu. Karena itu pendapatnya, walaupun Imam Nawawi ini big, sangat hebat, pendapatnya tidak sampai masuk ke aujuh wal aqwal. Tidak bisa. Dikatakan ikhtiyar. Hada ikhtiyarun Nawawi. Apa makna ikhtiyar? Dia ambil daripada kitab wa sunnah direct, bukan tugas Anda itu. Level Anda bukan sampai. Sekarang semua ambil daripada kitab wa sunnah. Tengok kan? Ma huwa madhabuka al-kitabu wa sunnah. Wallahi ya. Mungkin saya tanya 1-2 pertanyaan pun tak akan boleh jawab. Sudah tanya mungkin tengok tak paham kata-kata, tengoknya masih kamus Marbawi.
atau kamus Mahmud Yunus, tapi sudah berani cakap mazhabi apa? Kitab sunnah. Anda tengok zaman ini gila. Anda tengok zaman ini. Orang tak tahu apa-apa berfatwa. Sekarang ada yang lebih fatwa online. Di televisi fatwa. Wah, orang-orang dulu fatwa itu. Saya punya guru, subhanallah, saya punya guru Syekh Muhammad bin Ali Baldwin. Kitabnya Pasal Haid 2 jilid. Sebab satu masalah dia tak boleh jawab. Kitab itu terlambat untuk dicetak 20 tahun. Cuma sebab satu masalah. Hakada ulama ketika ada pertanyaan, dia tak bisa, dia tunggu dulu. Esok baca lagi. Terus mungkin macam itu sampai 20 hari, 30 hari. Tengok yang fatwa-fatwa di televisi itu. Pertanyaan ini halal, boleh, haram, boleh. Wallah, Syafi'i pun tak macam ini. Saya bilang, Syafi'i pun tak macam ini. Imam Malik pun tak macam ini. Wallah, ulama sekarang ini kalah sudah Syafi'i. Malik itu sudah kalah semua sudah. Mereka macam budak-budak kecil semua. Allah hari ini dapat Syafi'i. Wallah tidak ada pendapat Syafi'i. Kenapa seperti itu? Menurut saya karena mereka tidak tahu batas kemampuan mereka dan mereka tidak tahu level ulama-ulama sebenarnya. Wallahi kalau Anda tahu level ulama sebenarnya, Anda cakap namanya pun takut. Hak ini hakikat. Ini hakikat. Inilah Ikhtaron Nawawi, saya tangkap banyak. Ikhtaron Nawawi wa ghairuhu jawazal jam'i bil maradi taqdiman wa ta'khiran bi syurutil jam'i bis safar. Imam Nawawi memilih mempunyai ikhtiar bahwasanya Ikhtaron Nawawi dan selain Nawawi katanya ini wahwa madhabu Ahmad, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, diperbolehkan jamak takdim wa ta'khir karena sakit apa? Pening kah? Selesma kah? Saya nak jamak apa? Panuan itu yang sudah ada jamur panau ada panau sikit tapi saya nak jamak. Habib, upil tahu upil? Tai hidung. Tai hidung saya besar Habib, sakit. Saya nak jamak. Macam itu kah? Tak, dibilang dhabtul marad bima yashukku ma'ahu. Yang susah lah. Dikiranya masyakohnya sakit, macam masyakohnya safar. Semacam itulah, macam mana Anda safar tawil, penatnya macam itulah penatnya sakit yang boleh jamak. Fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqatan dhahira. Sekiranya sakit ini membuat Anda sholat 5 waktu setiap waktunya susah, dan susah yang tampak, masyaqqatan dhahira. Zaidah ala masyaqqati balalil masyi fil matar. Sekiranya lebih daripada penatnya kalau Anda basah ketika kehujanan, berjalan di hujan kan basah kan? Basah juga penat kan? Sekiranya penatnya sakit lebih daripada penatnya basah. Bihaitu tubihul jurus fil halat. Sekiranya Anda boleh untuk duduk ketika sholat. Lo kan sholat itu kan wajib berdiri kan? Boleh duduk ketika sakit. Lah, yang memperbolehkan duduk ketika sakit sama dengan memperbolehkan jamak ketika sakit. Kalau Anda balik lagi, bila memperbolehkan, kalau tidak salah, Suf Arkanus Shalah Al-Qiyam fil Farad, tak ada di sini. Yang saya tahu, bila boleh duduk bihaitsu masyaqqah tudhibul khusyuk. Sekiranya kalau sakit itu membuat Anda tidak khusyuk, Anda boleh duduk, dan itu pula yang boleh Anda untuk sholat jamak. Inilah tentang sholat jamak bil marad. Sampai sini ada yang tanya?
tidak ada, kita akhiri sampai sini. Bertemu lagi lepas raya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.